Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 19016110. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menginformasikan kepada para penonton mengenai angkatan 66. Jadi, nantinya kita akan membicarakan beberapa hal terkait dengan angkatan 66. Nah, yang pertama, kita akan menyampaikan mengenai latar belakang. Jadi, penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan Indonesia diberikan oleh HB Jasin, yang mana dia telah memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar tahun 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya juga diilhami oleh peristiwa politik, yakni kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KAMI, KAPPI dalam menumbangkan Orde Lama beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal pada saat itu. Nah, kebanyakan mereka adalah aktivis-aktivis dari Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, beruntukan kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjerumus ke arah komunisme. Angkatan 66 adalah istilah politik dari HB Jasin yang telah mentransferkan ke dalam dunia sastra sehingga menjadi suatu istilah sastra. Karena HB Jasin melihat keadaan kaitan yang sangat erat antara sastra dan juga perjuangan politik. Sedangkan para sastrawan yang dimaksudkan berada di bawah kubu angkatan 66 memang ikut ambil bagian dalam perjuangan tersebut. Baik secara langsung seperti yang dilakukan oleh Taufik Ismail, kemudian oleh Sandi Tias, ada Slamet Sukirmanto, Bur Rawanto, maupun lewat karya sastra dari Orde Baru. Nah, selanjutnya, para sastrawan angkatan 66 telah berjuang dengan ide-ide keadilan dan juga kebenaran. Dengan tegas mendobrak segala kezoliman dan kemelut politik serta resesi ekonomi yang waktu itu tengah melanda. Seiring berjalannya waktu, PKI menghilang dengan hilangnya PKI dan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Dari dunia politik kebudayaan, para pengarang yang ada pada tahun 1966 kini lenyap dari peredaran dan mulai aktif menulis lagi. Dan juga terjadi pertentangan pendapat antara Ajib Rosidi dan HB Jasin dikarenakan Ajib Rosidi memproklamasikan angkatan terbaru pada tahun 1950. Sedangkan HB Jasin itu menganggap bahwa terbitan atau angkatan 66 itu lebih tepat. Nah, mengenai periodisasi dalam kesusastraan Indonesia belum banyak yang dapat dikatakan karena kurun waktu tersebut masih terlalu singkat atau masih terlalu dekat. Belum jelas karya sastra mana yang akan tetap dikenang dan juga penyair mana yang nantinya akan tenggelam di telan masa. Karena pengarang itu memiliki kemampuan terbuka setelah tahun 1966. Maka pengarang-pengarang yang sebelum-sebelumnya itu sudah mulai tumbuh dan kian berkembang dengan leluasa. Surat Kabar menyediakan ruang kesusastraan. Majalah kebudayaan dan juga kesusastraan mulai bermunculan seperti Budaya Jaya dan juga Horizon. Nah, selanjutnya kenyataan sejarah membuktikan bahwa sejarah awal pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh HB Jasin dalam angkatan 66, yakni prosa dan juga puisi. Nah, dalam buku ini pertama kali HB Jasin menyampaikan penolakannya terhadap
angkatan atau terhadap periode 50 dengan mengutip pernyataan dari Ajib Rosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Habib Jasin ikut mengkritisi semua konsepsi-konsepsi angkatan 50 dan angkatan terbarunya Ajib Rosidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran angkatan 50 dan angkatan terbaru dalam kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45, sehingga tidak ada konsepsi yang berlainan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, dengan semangat kebangkitan, angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Kemudian perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa. Selain pemberontakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Lalu, karya tahun 1966 ini dia tidak hanya bercirikan oleh protes sosial, tapi politik, ekonomi, dan juga bercirikan dengan religius atau keagamaan. Hal ini dimaksudkan pengarang untuk membedakan dirinya dari pengarang-pengarang karya yang lainnya yang cenderung ateis. Nah, sesudah kita membicarakan mengenai latar belakang, selanjutnya adalah pengarang dan juga karya sastra. Jadi, sangat banyak sekali pengarang-pengarang dan juga karya-karyanya dalam angkatan 66. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa saja dari pengarang dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama itu ada S. Djoko Damono. Nah, Djoko Damono ini banyak juga karya-karyanya. Tapi kita sebutkan di sini adalah karyanya yaitu Mata Pisau yang diterbitkan pada tahun 1974. Dan yang kedua ada Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad ini juga banyak sekali karya-karya yang telah beliau terbitkan. Namun kita sebut saja salah satu karyanya yakni Interlude yang diterbitkan pada tahun 1977. Nah, pengarang selanjutnya ada Taufik Ismail. Taufik Ismail sama juga dengan pengarang-pengarang sebelumnya bahwa karya dari Taufik Ismail ini sangat beragam. Kita sebut saja salah satunya adalah puisinya, yakni Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu ada dari Sutarji Kalsumbahri. Begitu juga bahwasanya Sutarji Kalsumbahri ini banyak sekali karya-karya yang telah beliau terbitkan. Nah, kita sebut saja salah satunya adalah karya Kapu dan juga Amo. Nah, teman-teman semua, kita tadi telah membahas mengenai latar belakang dan juga pengarang serta karya sastranya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai karakteristik dari angkatan 66. Jadi, karakteristik atau ciri-ciri dari angkatan 66 ini ada dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok sastra angkatan 60 sampai dengan angkatan 66 dan kelompok sastra angkatan 66 sampai dengan 70. Nah, jadi ciri-ciri dari angkatan 66 yang pertama adalah mulai dikenal dengan gaya epik atau bercerita pada puisi. Muncul puisi-puisi seperti puisi balada. Yang kedua, itu menggunakan kemuraman atau batin hidup yang menderita. Dan yang ketiga, prosanya itu menggambarkan masalah-masalah kemasyarakatan. Misalnya tentang perekonomian, kemudian tentang pengangguran dan juga tentang kemiskinan. Dan yang keempat, ceritanya itu berlatarkan perang. Dan juga prosa-prosa dia mulai berkembang dan ada pertentangan dalam politik. Pemerintah itu lebih banyak mengemuka. Lalu yang kelima, banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan juga slogan dalam puisi. Lalu muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak terisi tentang kritik sosial dan keselewengan terhadap kaum lemah. Nah, kalau kita membedakan antara periode 50 dengan angkatan 66, bahwasanya telah kita ketahui pada
periode 50 itu adalah lanjutan dari atau penerus dari angkatan 45. Jadi tidak banyak ciri-ciri yang terkandung di dalam angkatan 1900 pada periode 1945. Sedangkan pada angkatan 66 sendiri dia sudah banyak memiliki ciri-cirinya. Nah, itu tadi sekian dari presentasi dan informasi yang telah saya sampaikan mengenai angkatan 66. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dalam pembuatan video ini, karena manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya hilaf, dan manusia adalah tempatnya lupa. Jadi saya yakin banyak sekali kesalahan, kehilafan, dan kelupaan dalam menyampaikan materi mengenai angkatan 66 ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.